Halo Capricorn, kembali lagi dengan saya Jimmy Zodiak. Apa kabar teman-teman Capricorn semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu. Dan juga mungkin ada yang tidak resonate atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya harap kalian semua bijak di dalam mendengarkan readingan ini. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan pasrahkan hidupmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Capricorn, bacaan kita kali ini dengan tema sungguh di luar nalar, kamu akan merasakan firasat aneh ini. Kita akan lihat bagaimana energi kamu. Di sini satu persatu teman-teman Capricorn semua. Capricorn di sini. Oke. Iya, kamu merasakan kayak akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang berbeda. Ya, mulai dari orang-orang terdekatmu, ya, yang kamu rasakan selama ini mereka care, peduli dengan kamu. Akhir-akhir ini kamu merasakan kayak ya tidak seperti biasanya gitu. Atau kamu mungkin berpikir ini hanya perasaanku saja. Atau ya mungkin ya aku lagi nggak mood atau bagaimana gitu. Tetapi kamu merasakan ada hal yang berbeda yang membuat kamu itu kayak berpikir dengan keras. Ya, salahku di mana gitu. Kenapa mereka cuek? Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu gitu ya. Seakan-akan ada yang kurang atau melakukan sesuatu hal yang berdosa kepada mereka. Ya. Jadi saya merasakan di sini kayak ada luka, ada kesedihan yang kamu rasakan karena ya mungkin kamu tidak dipedulikan. Ini aneh banget gitu. Karena kamu merasakan kayak selama ini baik-baik saja, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Tetapi kenapa sih kok aku disakiti, aku bahkan diremehkan, diacuhkan, direndahkan, hidupku dimanipulatif. Jadi hal ini membebani kamu dan hal ini membuat kamu itu merasa kayak ya ada sesuatu hal, ada something di sini yang membuat kamu itu kayak berpikir terus kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini benar-benar di luar nalar karena ya kamu merasakan semua itu baik-baik saja. Tetapi memang di sini saya merasakan akan ada hal buruk yang terjadi di kamu Capricorn. Tidak tahu apa itu ya. Yang jelas saya merasakan akan ada energi yang tidak baik di mana kamu akan merasakan kesedihan atau kamu akan melihat apa yang sebenarnya. Dan atau mungkin kamu tahu ya kenapa mereka begini terhadap kamu, mengacuhkan kamu, cuek dengan kamu, tidak peduli dengan kamu, dan manipulatif dengan kamu. Nah, jadi saya merasakan akan ada kesedihan di sini. Ya, jangan jadikan ini sebagai sebuah hal-hal yang membuat kamu terpuruk, tetapi justru saya merasakan dari hal ini mungkin akan ada hal yang terungkap yang selama ini tidak kamu sadari atau tidak kamu ketahui gitu. Oke. Terus kamu berusaha untuk mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya, dan juga kamu sedang mencari hal-hal yang membuat kamu itu kayak tidak bisa begini terus. Aku tidak bisa untuk diacuhin, aku tidak bisa untuk direndahin gitu. Jadi kamu mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Kalau kamu merasakan selama ini kamu tidak melakukan hal-hal yang toksik kepada siapapun, kenapa kamu harus terbebani gitu. Ya barangkali mereka yang toksik dengan kamu atau ada keiriatian. Karena saya merasakan kayak pencapaian kamu saat ini lebih baik dari mereka.
dari dia gitu. Jadi kamu berusaha untuk ya berpikir positif. Kalau mereka tidak suka denganku, ya udah, mau gimana lagi. Kamu itu harus dipaksakan, nggak mungkin aku harus begini, harus begitu, hanya untuk mendapatkan perhatian mereka. Dan hal ini benar-benar di luar nalar, karena saya merasakan kayak kamu berusaha untuk menjadi dirimu sendiri. Karena selama ini kamu sudah kasih kesempatan, ya, mau baikan dengan aku silakan, hayo gitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Yang jelas kamu tidak menutup tali silaturahmi dan kamu mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri. Karena ya bangkit gitu. Tidak ada gunanya meratapi nasib, tidak ada gunanya untuk terpuruk di dalam kesedihan. Mau orang suka nggak suka itu urusan mereka. Yang jelas kamu sedang mencari kebahagiaan, kamu sedang mencari kenyamanan, dan kamu tidak ingin terus-menerus direndahkan ya. Karena saya merasakan pasti ada sesuatu hal yang membuat mereka begitu ya. Pasti ada hal yang membuat mereka itu ingin melihat kamu itu hancur, terpuruk, terluka, patah hati, kecewa. Nah ini ya. Jadi firasat aneh ini yang kamu rasakan, dan pada akhirnya hal ini benar-benar terjadi di mana kamu dikecewakan, di mana kamu dimanipulatif, kamu ditipu, kamu diremehkan dan direndahkan. Ya, jadi terkadang ada rasa apatis diri kamu ya. Mengapa begini, mengapa begitu gitu ya. Dan kamu mencoba untuk menenangkan diri. Ya, karena ini berat banget, apalagi kalau terhubung dengan keluarga. Ya, terhubung dengan pasangan. Pokoknya orang-orang yang kamu cinta, yang kamu sayang, yang kamu hormati, yang kamu segani gitu. Tetapi justru menghancurkan perasaanmu dan kamu merasakan ada hal yang berbeda. Ya, pasangan kamu mungkin yang banyak bohongnya, atau ya pokoknya sesuatu hal yang tidak biasa dia lakukan ini terjadi gitu. Dan feeling kamu itu biasanya nggak pernah salah, firasat kamu itu biasanya nggak pernah salah. Jadi memang ada kekecewaan yang kamu rasakan, dan hal inilah yang pada akhirnya membuka semuanya bahwa ya terlalu banyak hal-hal yang membuat kamu itu pada akhirnya memang terjebak di dalam hubungan yang salah, dan kondisinya itu benar-benar tidak nyaman. Kamu tidak nyaman dengan kondisi ini dan kamu merasakan kayak selama ini udah kasih kesempatan ya, kamu berusaha untuk ngerti ya, kalaupun kamu memang punya banyak hal negatif kamu juga perbaiki. Dan ternyata yang gak bisa hanya dari satu pihak, dia pun juga begitu. Jadi kamu merasa hubungan ini hanya kamu yang berjuang sementara dia tidak. Hanya kamu yang rasa punya salah, sementara dia merasa gak salah gitu. Jadi ini agak sulit diperbaiki karena ya ada satu pihak yang mungkin memang sudah ingin mengakhiri. Oleh karena itu, hal ini membuat kamu itu berpikir kembali ya, bahwa barangkali dia tidak bahagia bersama denganku, atau sudah ada seseorang baru yang mengisi hatinya sehingga dia berpaling dan bawaannya emosi terus dengan kamu. Nah, jadi kamu merasa tidak nyaman. Kamu merasa tidak nyaman dan membuat fokus kamu itu hilang. Kamu hilang fokus, kamu jadi nggak kreatif, kamu jadi kayak hilang pemikiran, ya, hilang deh semua. Ada trauma, ada rasa sedih, keterpurukan, ya, semua pada akhirnya terungkap. Di mana
Ya, diri kamu itu kayak benar-benar dihabisi, ya, dihabisi secara mental, dan firasat kamu itu benar-benar gitu. Jadi benar-benar di luar nalar, ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan benar-benar di luar nalar, pada akhirnya kamu berusaha untuk menepis segala kegalauanmu, kebingunganmu, karena kamu sadar kamu tidak bisa terjebak dalam perasaan ini terus-menerus, ya. Kamu sadar hidup terus berjalan, walaupun memang beban kamu berat di sini, ya. Entah kamu yang single parent pada akhirnya bercerai dari pasangan, mau tidak mau menghidupi keluarga kamu sendiri, apapun itu kamu jalani. Yang jelas kamu sedang mencari kebahagiaanmu sendiri. Kalau dia nggak bisa membahagiakanmu, ya sudah. Kamu juga tidak ingin menuntut begini begitu, ya kamu yakin Tuhan itu maha adil gitu. Jadi pelan tapi pasti segala sesuatu yang terpendam ini terungkap. Dan pelan tapi pasti kamu menemukan kebahagiaan, menemukan jati dirimu, menemukan harapanmu, menemukan fokusmu, dan menemukan kehidupanmu, Capricorn. Di sini ada mental yang benar-benar harus kamu perbaiki, harus kamu jaga. Karena tidak bisa gini terus, ya. Tidak bisa dibiarin terus. Tidak bisa kamu terlalu pasrah menerima di saat kamu disakiti, dihancurkan. Ini tidak bisa gitu. Kamu harus realistis, ya. Karena hidup terus berjalan, tidak selamanya, ya. Dan kamu tidak harus mengemis-ngemis cinta atau mengemis-ngemis perhatian dari mereka yang sebenarnya tidak peduli dengan kamu, melainkan hanya peduli dengan uangmu saja, materimu atau nama baikmu saja, Capricorn. Jadi saya merasakan akan ada hal baru yang kamu mulai, dan kamu benar-benar berani untuk melangkah. Kamu berani untuk melanjutkan hidup. Kamu benar-benar berpikir positif untuk tujuan, harapan, dan cita-cita kamu. Dan kamu berani mengambil pilihan-pilihan yang terbaik di hidupmu. Jadi ini dahsyat. Hal ini luar biasa. Kondisi ini membuat kamu menjadi lebih siap. Perasaan ini membuat kamu menjadi lebih positif, dan kamu mencoba untuk bercermin. Kamu mencoba untuk lebih ngikutin kata hati. Kamu mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri. Karena bukan saatnya lagi untuk pasrah, menerima keadaan, selalu disakiti, selalu diremehkan, selalu direndahkan. Tidak seperti itu lagi. Dan Capricorn, saya merasakan bahwa akan ada kebahagiaan untukmu, dan ini akan berlangsung lama gitu, ya. Dalam artian apa yang kamu gapai ini benar-benar mengantarkan kamu pada kebahagiaan dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kamu itu kayak terlahir kembali dengan sesuatu hal yang baru dan berani memulai kehidupan yang baru. Tidak ingin menoleh lagi ke belakang. Apa yang sudah hilang, apa yang sudah pergi, ya udah. Jadi di sini akan ada kemenangan dan hal-hal spesial yang pada akhirnya kamu rasakan. Walaupun semua itu benar-benar di luar nalar, tetapi pada akhirnya feeling kamu, firasat kamu ini mengantarkan kamu pada kebahagiaan yang sebenarnya dan pencapaian yang sesungguhnya. Oke Capricorn, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Salam buat Capricorn semua. Bye.